Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada hari kedua pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 1 Triorejo ini berlangsung dengan lancar. Kita semua masih diberi kesehatan. Yang kedua, sholawat serta salam mari bersama-sama kita sampaikan untuk junjungan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya nanti membantu kita saat kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya izinkan saya lepas dulu maskernya ya untuk lebih jelas menyampaikan materi saat ini. Anak-anakku, kita akan berbicara, kita akan mendiskusikan ya tentang wawasan wiyata mandala sebagai salah satu materi yang wajib untuk diberikan dalam MPLS dimanapun sekolah itu berada se-Indonesia. Namun ya kita harus memiliki satu pemahaman yang sama tentang keberadaan kalian nanti di SMA yang kita cintai ini. Jadi sebelum masuk pada materi, kita ngomong tentang pengertian ya secara harfiah, makna secara harfiah tentang istilah wawasan wiyata mandala gitu ya. Wawasan itu adalah suatu tinjauan cara kita memandang ya terhadap sesuatu ya berkaitan dengan lingkungan. Nah, lingkungan apa? Nanti kita lihat di wiyata mandala. Wiyata itu ya bahasa Sanskerta yang artinya pendidikan. Mandala adalah lingkup, lingkaran ya atau lingkungan. Jadi kalau kita rangkai tentang apa sih wawasan wiyata mandala itu ya, cara memandang, cara kita semua ya siswa, terus guru, kepala sekolah ya atau anggota sekolah yang lain itu memandang sekolah ini sebagai apa. Nah, gampangnya seperti itu ya. Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ini yang utama ya. Anak-anakku sekalian ya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran maka dapat diartikan, dapat dimaknai bahwa memang sekolah itu mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang ada di luar bidang pendidikan. Ya. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat, belajar di dalamnya sebagai candra di muka untuk membangun manusia yang seutuhnya ya, yang manusia yang terpelajar, yang agamis, memiliki religiusitas yang bagus. Nah, ini yang dimaksud seutuhnya. Jadi dilihat dari tiga segi sebenarnya. Kognisinya ya, daya pikirnya bagus ya, terus psikomotornya, dia memiliki kemampuan yang bisa diperagakan ya, keterampilan dalam hal ini, maupun afektifnya, sikap. Nah, sikap itu termasuk di dalamnya untuk memiliki jiwa religi yang bagus. Kemudian anak-anak, sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, sekolah itu terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan menghayati nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Ya. Karena sebuah tempat, nah tempat ini nanti ada operatornya, ya. Operatornya ya guru itu di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah, ya. Konsep-konsepnya nanti disampaikan pada guru, anak-anak sebagai bahan, ya. Untuk membangun manusia seutuhnya tadi, tempatnya ya di sekolah, ya seperti itu. Jadi harus dimaknai juga bahwa sekolah itu menjadi tempat ya, penyampaian suri tauladan masyarakat sekitarnya
ya, karena misi utama dari keberadaan sekolah itu ya adalah pendidikan. Ya. Ini kita memaknainya harus seperti itu, harus sama ya. Jadi sekolah bukan tempat untuk main-main, bukan sekedar bertemu dengan teman sebaya, tapi yang utama adalah tempat ya untuk menimba ilmu ya, menempa keterampilan ya, mempertebal sikap-sikap yang baik hingga nanti ketika anak-anak berada di masyarakat itu sudah ada cerminan, inilah produk dari sekolah. Begitu. Nanti anak-anak juga ketemu aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan itu pasti sudah dipikirkan sedemikian rupa ya. Wis jangan dipertanyakan lagi, jangan ditawar-tawar ya, karena tujuannya pasti baik, tidak mengekang, tidak sekedar mengekang ya, tapi untuk hal-hal yang pastinya baik, yakinlah seperti itu. Oke. Untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala anak-anak ya, semua punya peran masing-masing ya. Kepala sekolah juga punya peran, guru juga demikian, sivitas akademika seperti tata usaha yang akan membantu tentang administrasi ya, ketertiban administrasinya, peserta didiknya dalam hal ini kalian semua, juga peran masyarakat sekitar, semua akan terlibat ya dalam ya membangun ya, upaya membangun anak didik sekalian menjadi manusia yang seutuhnya, cerdas dari segi kognisi, cerdas dari segi emosional, dan cerdas dari segi sikap dan keterampilannya. Ini ada 5 komponen penting dalam memahami ya wawasan wiyata mandala. Semua punya peran masing-masing ya, harus bertanggung jawab atas perannya itu. Nanti kita kupas satu persatu, begitu ya nak ya. Oke. Selanjutnya peran kepala sekolah. Nah, ini harus disadari, harus dimaknai yang sama ya. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah ya. Nah, kepala sekolah ini menjadi konseptor, menjadi manajer ya, yang mengelola dan paling bertanggung jawab dari apa yang menjadi kebijakan yang ada di sekolah. Sangat berat anak-anak ya. Tapi saya pribadi yakin ya, dengan dukungan ya semua pihak ya akan menghasilkan output ya yang bagus. Apa tadi? Ya, manusia seutuhnya. Oke. Yang kedua, anak-anak, kepala sekolah itu harus dihormati ya. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah ya harus melalui atau sepengetahuan kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak ya sendiri-sendiri, bertindak menurut interpretasinya sendiri. Semua ada jalur yang jelas ya, di bawah arahan pengawasan ya Bapak Kepala Sekolah. Ini kita harus posisikan beliau ini sebagai seorang yang mengeluarkan kebijakan, mengesahkan peraturan, sekaligus yang bertanggung jawab ya atas apa yang telah dikeluarkan, yang disahkan itu ya. Oke. Jadi perlu daya dukung yang besar dari semua pihak ya. Tadi ada 5 komponen anak-anak ya. Ya, saling melengkapi ya, saling bersinergi yang positif ya, untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan secara umum tadi apa? Menghasilkan ya sosok manusia yang seutuhnya. Oke. Yang keempat anak-anak ya, kepala sekolah itu berperan melaksanakan program-program yang disusun ya bersama dengan komite sekolah. Komite sekolah ini apa? Ya, ada unsur tokoh masyarakat
ada unsur ya wali murid, perwakilan wali murid, perwakilan dari orang tua kalian, wali murid ya. Juga ada unsur dari guru. Nah, ini bersinergi ya, bersinergi untuk menentukan ya, untuk mengawal arah dan kebijakan sekolah, menghasilkan ya satu kebijakan yang terbaik kan gitu. Nah, di setiap sekolah ada anak-anak yang namanya komite sekolah ini ya. Ini ada unsur masyarakat, tokoh masyarakat yang mengawasi. Misalnya kebijakan ini, regulasi peraturan yang dikeluarkan sekolah, ditandatangani Bapak Kepala Sekolah, itu harus setahu komite sekolah ya, layak atau tidak ya, ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik enggak, ini komite sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak hanya one man show ya, dia mengeluarkan kebijakan tanpa ada pertanggungjawabannya banyak, termasuk di komite sekolah ini, termasuk di atasan dari kepala sekolah yaitu cabang dinas pendidikan provinsi wilayah Kabupaten Gresik. Nah, seperti itu ya. Yang terdekat program-programnya ini juga harus ya diawasi ya dan disetujui oleh komite sekolah. Ya, orang tuamu ini juga ada perwakilannya di komite sekolah. Ya, seperti itu. Kepala sekolah selanjutnya juga menyelenggarakan ya musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, ya, Bapak Ibu guru dilibatkan. OSIS, nah, komite sekolah, tokoh masyarakat, pihak keamanan setempat atau Forkom Pimcam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Ada Pak Camat ya, ada juga Kapolsek, ada Danramil ya. Ini jadi penyelenggaraan sekolah ini bukan hal yang hal yang tanpa pengawasan dan perundingan yang ketat. Semua pihak ini juga diajak untuk berpikir ya. Nah, anak-anak tugasnya apa? Apapun produk sekolah yang terkaitan dengan aturan, kebijakan, ikuti dengan baik. Hanya seperti itu, karena tugas kalian belajar. Untuk yang menggodok kebijakan-kebijakan itu, kepala sekolah akan dibantu oleh banyak pihak. Jadi, apa yang tertulis ya, nanti misalnya di aturan-aturan tata tertib itu pasti sudah diketahui semua pihak ya. Tujuannya bagus ya, untuk semuanya untuk kebaikan. Seperti itu. Ini kalau kita ingin mengetahui ya peran kepala sekolah sebagai salah satu komponen yang harus ada dalam Wiyata Mandala itu. Oke. Selanjutnya anak-anak, kepala sekolah juga menertibkan lingkungan sekolah yang baik berbentuk sarana maupun peraturan. Nah, ini tadi udah saya singgung sedikit ya, bisa dipahami. Terus kepala sekolah harus mengadakan rapat koordinasi bersifat insidentil. Insidentil ini sewaktu-waktu anak-anak, terkait dengan situasi yang berkembang. Ya, ada sesuatu yang urgent, yang penting, yang gawat, misalnya yang butuh pemikiran secara mendadak. Nah, itu akan dirapatkan dengan Bapak Ibu guru, bisa juga melibatkan wali murid atau komite sekolah maupun siswa. Siswa ini nggak terbatas pada OSIS saja loh ya. Ya, banyak kiprah siswa yang sangat menentukan anak-anak. Yang terbaru ya, ada kebijakan baru. Kenal enggak namanya KSN, Kompetisi Sains Nasional. Kalau dulu OSN. Nah, itu kebijakan sekolah yang baru. Anak-anak yang mewakili KSN ini nggak semata-mata tunjukkan anak-anak. Kita mewadahi siapapun secara terbuka untuk mengikuti ya proses rekrutmen, istilahnya oprek, open recruitment yang terbuka untuk siapa saja untuk mengikuti seleksi di tingkat sekolah. Ya, setelah itu digodok, ada treatment, ada pendampingan dari Bapak Ibu guru,
di ujung program, menjelang ujung program ada tes yang menentukan siapa yang layak, ada 3 besar ya. Kemarin di KSN ini alhamdulillah ya, kita udah berhasil mengirimkan 9 siswa yang lolos di tingkat kabupaten untuk tahun ini. Mohon didoakan juga ya, kakak-kakak kelasmu ini nanti akan berjuang di tingkat provinsi pada tanggal 2 Agustus nanti. Nah, ini semua udah ada rapat koordinasi. Ya, kalau sebelumnya ditunjuk langsung oleh Bapak Ibu guru, jadi nggak ada kesempatan bagi yang lainnya untuk ikut. Tapi sekarang dibuka kesempatan selebar mungkin ya untuk partisipasi siswa. Ini yang dimaksud ya untuk poin G ini ya. Ini salah satu contohnya. Jadi aktiflah anak-anak ya. Memang siswa diminta aktif, tidak hanya sebagai objek dari sebuah kebijakan, juga bisa menjadi subjek dari kebijakan. Dan hasilnya yang terakhir ini alhamdulillah bagus, menempati peringkat 3 ya di Kabupaten Gresik, sekolah yang berhasil mengirimkan siswa untuk ikut serta dalam KSN di tingkat provinsi. Yang pertama SMA Negeri 1 Gresik, yang kedua Manyar, nah ketiga SMA Negeri 1 Triorejo. Ayo silakan, tradisi bagus ini ya untuk dilanjutkan. Kerja keras ya. Selanjutnya kepala sekolah itu juga menyelenggarakan kegiatan penunjang kegiatan sekolah. Nah, ini dalam bentuk ekstrakurikuler. Kita ini menyediakan 23 ekstra. Ya, tapi sayang untuk era pandemi ini ya, ini masih antara jalan, pernah jalan kemarin ya sesaat ya, tapi harus vakum lagi karena ekstra ini kan membutuhkan kegiatan yang rentan untuk berkerumun, bergerombol ya. Ini kita pikirkan dan semua kebijakan itu sudah dipikirkan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan dibantu banyak pihak secara matang. Nah, tapi ini tetap untuk yang tahun ini anak-anak kita sediakan ada 23 ekstra yang nanti mewadahi potensi kamu, minat kamu, bakat kamu di luar kurikuler. Namanya ekstrakurikuler ya. Syukur kalau nanti anak-anak bisa memaksimalkan ya dengan pembinaan ekstra ini sampai berprestasi. Nah, ini tujuan kita semua ya. Oke. Anak-anakku sekalian, yang kedua ya, pihak yang sangat menentukan ada 5 tadi ya, ini yang kedua yaitu peran guru. Nah, ini tugasnya apa? Perannya apa? Menjunjung tinggi martabat dan citra guru, baik sikap dan tingkah lakunya. Ini wajib ya guru ini. Kalau kita memandang sekolah ini sebagai tempat candra di mukanya untuk belajar, guru memang wajib menjunjung tinggi citra dan martabatnya. Ya. Tugas kalian apa? Ya. Juga mendukung upaya ini. Jadi jangan sampai membuat citra guru itu jelek. Nah, ini yang contohnya gini. Kita kan banyak nih sudah familiar banget dengan medsos. Nah, hati-hati kalau misalnya berbicara dengan guru, nah, itu bahasanya juga harus diatur ketika texting WA misalnya. Nah, itu upaya untuk menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi hati-hati mungkin ketika membuka WA, texting WA, salam kalau yang muslim ya. Terus kalau yang non muslim misalnya selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, Bapak, kami mau bertanya tentang ini bla bla bla. Seperti itu diawali. Ini hal-hal yang remeh, yang kecil, namun sangat berakses sangat besar terhadap upaya menjunjung citra martabat guru.
Itu ya nak ya, sekedar mengingatkan aja, ini hal salah satu aja ya. Apalagi nanti sampai mempermalukan dengan melakukan bullying secara verbal misalnya, ini suatu yang kontraproduktif terhadap upaya menjunjung tinggi martabat dan citra guru ya. Nih, yang kedua, guru menjadi tauladan di masyarakat. Ini keberadaan guru memang harus berposisi seperti ini nak. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Ya, ini guru harus bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Ya, ini sekedar tahu aja kalian. Ya, ini udah menempel pada kami semua sebagai pendidik di SMA Negeri 1 Triorejo. Tinggal dukungan ya terhadap kalian untuk mempertebal ya atau menjunjung tinggi martabat dan citra guru ini ya. Kita punya kesepahaman yang sama, posisi guru itu gimana, ayo ya kita bersama-sama nggak boleh merendahkan ya. Oke. Peran sivitas akademika yang lain. Nah, secara umum sih sivitas akademika itu siapapun yang ada di lingkungan sekolah secara umum ya. Tapi berkaitan dengan Wiyata Mandala, ada pemahaman yang lebih spesifik, yang lebih khusus ya. Dalam hal ini tata usaha atau bagian administrasi. Apapun organisasi, apalagi sekolah namanya, pasti ada yang namanya tata usaha yang mengurusi tentang administrasi, tentang identitas setiap warga sekolah ya. Kalau ada ujian itu administrasi dikelola atau ditangani oleh bagian tata usaha sebagai salah satu sivitas akademika ya. Ya, ini ada pegawai, ada satpam, tukang kebun ya. Semua adalah sivitas akademika yang wajib kita hormati dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab yang spesifik ya, yang saling melengkapi, supplementary ya, untuk meraih kemajuan sekolah ini ya. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan. Nah ini, kalau nanti kalian udah tercatat di sini, berarti menjadi keluarga SMA Negeri 1 Triorejo, ya. Termasuk bapak ibu kalian menjadi bagian dari keluarga besar, ya. Jangan pernah ada, ya, saling merendahkan, melecehkan, memusuhi bahkan. Wah, ini jangan pernah ada ya. Jadikan lembaga ini sebagai lembaga yang penuh berkah. Ya, menjadi lembaga yang menuju pada kebaikan ya. Kebermaknaan, kemaslahatan bersama. Ini yang harus ada pada benak kita semua ya. Oke. Selanjutnya ini tentang kalian sendiri nih sebagai peserta didik ya, satu komponen yang sangat penting di antara 5, semua penting dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing ya. 1, nah ini saya baca aja ya supaya mengingatkan, mentaati tata tertib yang berlaku lah. Tata tertib tadi saya katakan ya, bukan hiasan, tapi suatu produk yang sudah dimatangkan dengan sematang-matangnya untuk kebaikan peserta didik. Hormat dan sopan kepada guru, wis gak bisa ditawar ini ya. Nah, karena kita wajib menjunjung citra dan martabat guru. Guru itu adalah ya orang tuamu ya, ketika berada di sekolah ya. Ketika di rumah ya bapak dan ibu kalian ya sama ya, cuman perannya ketika berada di sekolah mendampingi kalian belajar ya,
Eh, Kalau di rumah sama peran Bapak Ibu guru akan digantikan, akan diteruskan pada Bapak Ibu kalian, sama sebenarnya ya. Hormat dan sopan kepada teman. Nah, ini harus ditekankan lagi. Hormat itu nggak hanya secara verbal, secara lisan, tapi ada tata cara yang baik, ya. Misalnya hormat dalam hal WA, ketika kita ngirimkan pesan pada teman, ya, benar-benar dipikirkan kata-kata itu, ya, itu adalah salah satu ekspresi dari hormat dan sopan kepada teman. Belajar dengan tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini nanti bisa berakses pada hasil penilaian yang dilaporkan di rapot, ya, dilaporkan kepada orang tua kalian. Nah, menyelesaikan tugas ini, ya, menjadi satu kewajiban, peranan penting yang bisa kalian lakukan, ya, untuk menjaga kondusivitas yang namanya wawasan wiyata mandala ini. Menjaga nama baik keluarga, sekolah dimanapun berada. Ya, sekolah Semandri ini menjadi alma mater yang baru, ya, wajib dijaga nama baiknya, ya, dimanapun berada, ya, karena ya ini menjadi tempat kalian, ya. Jeleknya nama Semandri juga akan berdampak pada kalian juga, pada keluarga kalian. Menjauhi narkoba ini wis harga mati anak-anak, ya. Di sekolah ini wis nggak ada toleransi untuk siswa yang bermain-main dengan narkoba, ya. Sanksinya sangat berat, bisa dikeluarkan dari sekolah. Hati-hati benar terhadap narkoba, ya. Karena narkoba ini kenapa kok disanksi berat, ya? Karena efeknya sangat berbahaya. Kerusakan permanen pada otak, ya, pada sikap, ya, yang ujung-ujungnya adalah masa depan kalian menjadi hancur. Ini secara umum aja sih, ya, kita sampaikan seperti itu, ya. Jadi jangan pernah, ya, mencoba bermain-main dengan narkotika, obat-obatan berbahaya, ya. Oke, sekali terjerumus, penyesalan itu, ya, sudah tiada guna. Hati-hati benar. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar, ya. Nih. Selanjutnya, menjaga keamanan sekolah, ya. Anak-anak meskipun sekolah ini, ya, mengizinkan peserta didik itu membawa handphone, ya, tapi tetap itu harus dijaga sendiri, jangan sampai teledor, ya, demi keamanan, ya, itu dijaga sendiri, ya, jangan sampai nanti bisa menimbulkan fitnah, ya, kalian teledor meletakkannya atau menyimpannya, ya, terus menyatakan hilang, ya. Ini hal yang harus kita hindari. Meskipun kita memberi toleransi membawa handphone, tapi harus kamu tanggung jawab, ya. Digunakan kapan saatnya boleh digunakan, ya, kapan saatnya harus disimpan karena udah besar, ya. Saya kira udah tahu, ya. Termasuk untuk menyimpannya, menjaganya itu kewajiban masing-masing siswa sebagai salah satu sivitas akademika. Selanjutnya, siswa wajib melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Nah, ini, ya, pada siapa? Pada OSIS bisa, pada guru, wakil kepala sekolah, ya, Bapak Ibu guru di BK atau kepala sekolah bahkan, ya. Ini tujuannya bukan menjatuhkan atau apa, tapi
sebagai tindakan, sebagai upaya kalian mencintai ya teman kalian, ya, untuk ngeman. Nah, misalnya ada temannya yang berbuat negatif, ya ini macam-macam ya, pelanggaran termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, ya, bukan untuk menjatuhkan, ya. Saya yakin, ya, harus diyakinkan juga pada diri kalian bahwa saya niat untuk menyelamatkan teman saya ini. Ya, misalnya ada teman yang merokok misalnya, baik itu di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, silakan ya disampaikan kepada ini pihak-pihak yang bisa membantu. Dengan diniati saya niatkan ini ibadah menyelamatkan teman saya dari hal-hal yang buruk. Insya Allah nanti ada pahala jariah ya yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi jauh dari keinginan untuk menjatuhkan temannya, bukan, ya. Supaya nanti ada upaya pendampingan ya. Dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu guru BK, wakil kepala sekolah atau bahkan Bapak kepala sekolah. Karena asasnya adalah yang harus kita pahami, kita ini adalah sebuah keluarga besar yang harus saling menyayangi, mengingatkan ketika ada anggota keluarga lain yang yang berbuat tidak baik. Ya, seperti itu, ya. Oke. Terus memelihara lingkungan sekolah. Nah, ini kewajiban siswa ya, berperan aktif untuk memelihara lingkungan sekolah. Termasuk apa? Yang gampang ya, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, kalau di era pandemi sekarang ini ya, mengingatkan untuk protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Ya, ketika berada di lingkungan sekolah, kita udah dibangunkan ada 27 wastafel yang udah disebar di lingkungan sekolah. Nah, ini dimanfaatkan benar ya untuk kesehatan kita, termasuk di dalamnya memelihara lingkungan sekolah ini, ya. Oke. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka ya pemajuan proses belajar mengajar. Ya, partisipasi aktif kalian ya dalam PBM ini adalah ya garda depan yang membuat sekolah kita maju, salah satu garda depan ya. Nih peran masyarakat. Nah, ini peran masyarakat memberi saran ya, ini tadi yang dalam hal ini sudah ada wadahnya namanya komite sekolah tadi, tapi masyarakat yang di luar komite sekolah bisa ya menghubungi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah untuk memberi saran. Boleh-boleh saja ya. Karena sekolah ini adalah bukan hanya milik kepala sekolah ya, milik semua lapisan masyarakat. Cuman ya komponennya tadi ya kita spesifikasikan menjadi 5 komponen penting dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Ini anak-anak tentang peranan masyarakat ya, tetap juga harus menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah lah ini melalui komite ya. Tapi kalau memberi saran tadi ya secara insidentil bisa saja ya. Nah, misalnya ketika seringkali ya di sebuah warung misalnya ya, itu berada di luar lingkungan sekolah tapi banyak anak ya, banyak pengunjung di jam sekolah itu kok masih pakai seragam sekolah ya, badge-nya tertulis SMA Negeri 1 Triorejo. Nah, ini bisa masyarakat memberi info
ya, karena kecintaannya, rasa cintanya terhadap sekolah ini, dan itu sering ya kita terima. Jadi info-info seperti itu kita selalu berterima kasih atas info-info yang ini tujuannya membangun supaya sekolah ini menjadi baik. Ya, seperti itu salah satu yang poin B ini ya. Seringkali masyarakat memberi info, kita berterima kasih, terus kita tindak lanjuti dengan mendidik dan membina anak-anak itu, ya, siswa yang melanggar, ya, katakan melanggar aturan, ya, seperti itu, ya, kita dampingi, kita bina di lingkup sekolah, ya, itu prosesnya. Memberi saran, contohnya seperti itu, ya. Oke, sekolah sebagai kawasan wisata mandala perlu dibentuk adanya 7K. Masih ingat ketika anak-anak di SD dulu? Kan ada ya. Nah, ada keamanan, ada kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Ini 7K yang sudah biasa ya dibentuk di tiap lingkungan sekolah. Nah, ini nanti insya Allah dikomando oleh wali kelas kalian akan juga dibentuk seperti ini selain adanya jadwal piket, ya. Masing-masing punya peran yang besar di antara 7 ini. Siapapun yang tercatat di sini punya peran utama untuk bertanggung jawab di masing-masing tugas ini. Tapi tidak berarti anak-anak, karena 7K ini sebenarnya satu kesatuan terintegrasi begitu loh. Misalnya si A, Abdul Rahman, itu di keamanan, dia tidak bertanggung jawab di kebersihan, keindahan, tidak seperti itu. Tapi dia punya peran utama. Nah, berarti ada peran tambahannya di 6 yang lainnya. Ini yang patut kita sadari bersama, ya. Nanti juga dibentuk 7K ini, ya. Ketika kita memandang sekolah sebagai satu kawasan wisata mandala, perlu ada 7K, ada piket seperti itu. Oke. Nah, sekolah itu dimaknai sebagai apa? Ya, itu tadi, ya, pembinaan intelektual, spiritual, dan sikap. Yang utama itu anak-anak. Maka ada hal-hal yang tidak boleh, ya. Menggunakan sekolah sebagai sarana promosi, penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, ini tidak boleh anak-anak. Ada tempatnya sendiri, misalnya anak-anak, misalnya bapaknya bekerja menjadi sales, ya, jadi tim pemasaran suatu produk. Silakan bantu bapaknya, tapi tidak di lingkungan sekolah. Silakan manfaatkan media sosial, bisa, monggo, tapi tidak berpromosi, ya, produk yang di mana bapaknya kerja itu di sekolah, ya, nggak boleh anak-anak, ya. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat. Wah. Dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ini nanti akan ditindak tegas oleh sekolah, ya. Aliran sesat, nah, ini tidak boleh, ya. Indikatornya sesat enggak gimana? Ada regulasi pemerintah. Nah, untuk hal-hal yang kita, ya, pihak guru di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah tetap akan memantau, ya. Kalau ada indikasi ini, ya, kita akan tindak, kita akan luruskan. Ini bukan tempatnya, ya. Tidak boleh. Propaganda politik, ya, misalnya ada kampanye, ya, misalnya kampanye menjelang pilkada atau pemilihan umum di tingkat pusat, ya. Kalian menyebarkan tentang brosur-brosur, tentang partai politik, tentang kandidat atau calon kuat dari anggota DPR, ini tidak diperbolehkan, ya, untuk dilakukan di sekolah. Dipahami ya, nak, ya, meskipun
Nanti insya Allah kalian kelas 11 sudah usia 17 itu sudah punya hak pilih, tapi tidak boleh berpolitik praktis di lingkungan sekolah. Jadi promosi nggak boleh, penyebaran aliran sesat, agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Propaganda politik, ya. Syuting film atau sinetron tanpa izin dari Pemda. Nah, Pemda ini nanti yang akan kita mengajukan izin, ya. Apakah ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, itu nanti Pemda yang mengeluarkan. Kalau syuting film pendek misalnya untuk lomba, nah itu nanti ada yang mengizinkan di tingkat sekolah. Silahkan menghubungi Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Ya, nanti akan diarahkan. Nggak mengekang anak-anak, malah dibantu nanti. Oh, bagusnya seperti ini. Nah, jadi potensi-potensi yang ada terkait dengan misalnya lomba yang harus kalau di era pandemi gini kan lombanya memang terkait dengan online, ya, dengan kita syuting produk kreasi kita itu, ya, di lingkungan sekolah ini yang diperbolehkan, ya. Selama untuk lomba, untuk bagian meretas dari masa depan kalian, bagian dari meretas masa depan, kami, ya, pihak sekolah sangat mendukung. Tapi untuk syuting yang komersial, ya, kayak sinetron ini misalnya, ini sama sekali, ya, harus mendapat pemikiran yang lebih dalam. Tapi kalau untuk lomba itu sangat didukung oleh sekolah. Ini, ya, bisa memaknai yang poin D ini, ya. Oke. Yang tidak diperbolehkan selanjutnya kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Apapun kegiatan anak-anak di luar ekstra, ya, itu harus mendapatkan izin, dikonsolidasikan dengan yang bertanggung jawab di sekolah ini, ya. Bisa pada guru nanti akan dikomunikasikan dengan Bapak Waka, ya. Terus Bapak Waka kalau belum bisa memutuskan akan dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Mekanismenya seperti itu, ya. Memang kalian menjadi anggota keluarga besar, tapi untuk hal-hal yang terkait dengan 5 poin ini, ya, tidak bisa berbuat seenaknya, sembarangan, ya. Jadi penggunaan sekolah, Bapak Ibu guru pun juga terikat dengan aturan ini, anak-anak. Komite sekolah juga terikat dengan aturan ini, 5 ini. Ya, nggak boleh memanfaatkan sekolah untuk 5 hal ini, ya, nggak boleh. Jadi semuanya ada mekanismenya, ya, harus dikomunikasikan dulu. Untuk apa? Membuat suasana sekolah tetap kondusif dan menempatkan sekolah sebagai, ya, fungsi dan perannya yang sebenarnya. Kalau ini 5 ini termasuk hal-hal yang dikatakan rentan terjadinya penyimpangan, terjadinya unkondusivity terhadap lingkungan sekolah, ya. Oke. Kalian sudah menjadi garda depan di sekolah ini udah digeber fungsi sekolah seperti ini, apa yang boleh, apa yang tidak, itu juga harus sudah dipahami, ya. Oke. Mekanisme, nah ini ada di Wiyata Mandala yang penting, ini bisa dibaca sendiri, ya. Sebagian sudah saya kupas tadi, ya. Oke. Jadi ini yang awal sudah dikatakan nggak ada itu namanya perpeloncoan, ya, membentuk jaringan atau rahasia, ya. Nih nanti akan dikawal seperti ini.
pengawalannya seperti ini anak-anak. Jadi Wiyata Mandala itu supaya berhasil guna, tepat guna, ya, akan dikawal dengan tadi katakan ada 7K, ada melakukan razia terhadap siswa. Ini hal yang dimaksudkan untuk tercapainya Wiyata Mandala. Ya. Kalaupun ada hal-hal yang represif, ya harus didamaikan, menetralisir isu negatif. Nah ini bisa bisa dipahami, dibaca sekilas. Saya beri waktu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan terkait penyamaan visi dan misi kita, ya, memandang sekolah ini sebagai apa toh, gimana mengawalnya. Nah, itu sudah saya jelaskan seperti itu. Jadi nanti saya tunggu kiprah kalian, ya, kiprah realnya menjadi bagian dari warga Semandri, ya, yang taat, tertib aturan, ya, dengan batasan-batasan yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat, ya, menjadikan Semandri semakin maju, semakin jaya, bermartabat, bercitra baik. Demikian anak-anak, saya sampaikan terima kasih. Selamat melanjutkan mengikuti MPLS hingga akhir dengan penuh semangat, ya, dengan menetapi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.